Pramidar duduk di ruang kerjanya. Ia baru saja memberitahukan kepada Dewan apa yang terjadi. Informasi tentang kelahiran Arkitirema yang sudah diberitahukan ke Cintruma dan disebarluaskan melalui grup-grup ke Sentru Lemurian. Pramidar merenungi peristiwa yang baru saja terjadi. Arkitirema bukan bayi Lemurian biasa. Tingkat penguasaan energinya mencapai 60%, meskipun belum stabil. Jauh di atas rata-rata bangsa Lemurian pada umumnya yang hanya 40%. Tentunya ini berpengaruh pada kekuatan dan kemampuannya. Apakah sistem Prodimar perlu disesuaikan terlebih dahulu? Pramidar memutuskan untuk melihat terlebih dahulu perkembangan Arkitirema di Prodimar. Biarlah Dewan yang akan memutuskan pendidikan yang sesuai untuk anak itu. Arkitirema segera memulai hari pertamanya di Prodimar. Ia dibawa oleh Amnaruta dan Brinira ke Prodimar. Mereka harus mencari seorang profiler untuk Arkitirema. Profiler Arkitirema bernama Darmina. Layaknya perempuan Lemurian pada umumnya, wajahnya menampakkan kecantikan seusia 21 tahun. Kulitnya halus, berwarna sawo matang. Tubuhnya padat berisi, kekar dan atletis. Darmina sudah mengetahui informasi mengenai Arkitirema. Pengalaman baru untukku mendidik seorang anak seperti Arkitirema. Ia bertemu dengan Arkitirema yang berlevitasi melayang-layang dengan santai di sebelah Brinira. Raut mukanya menunjukkan ekspresi kenyang. Baru saja menerima air susu ibu pertama dari Brinira. Namun sepasang mata Arkitirema tidak henti menyisir pemandangan sekelilingnya. Ia sedang mempelajari lingkungan barunya dengan seksama. Setelah memberi salam pada Amnaruta dan Brinira, fokus Darmina tertuju pada Arkitirema. Mata Arkitirema dan gerak-geriknya menunjukkan tingkat kesadarannya di atas rata-rata bayi Lemurian pada umumnya. Darmina langsung merasakan tingkat penguasaan energi Arkitirema jauh di atasnya, namun belum stabil. Potensi kekuatan fisik itulah yang perlu diuji pertama kali. Brinira dan Amnaruta mendampingi dengan penuh seksama setiap jengkal proses pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Arkitirema. Tujuan pertama mereka adalah planet Lagim yang terletak di gugusan Dunrabla. Secara umum, planet ini tidak begitu jauh berbeda dengan Argruma. Planet ini sudah memiliki atmosfer. Permukaannya juga tidak begitu besar, hanya 1,5 kali Argruma. Namun, kepadatannya yang sangat luar biasa mengakibatkan gravitasinya mencapai 30 kali Argruma. Umumnya, anak-anak Lemurian membutuhkan waktu minimal 1 bulan untuk menyesuaikan dengan gravitasi planet Lagim. Ini baru proses menyesuaikan dengan kondisi planet, belum memulai pendidikannya. Namun, Arkitirema tidak membutuhkan waktu lama dalam proses adaptasi ini. Arkitirema senang dengan planet ini. Efek rem pada masa Murta Prabena memunculkan lipatan energi terhadap dirinya. Arkitirema sulit menapak di atas tanah. Dia selalu berlevitasi atau melayang di atas permukaan tanah. Namun di planet Lagim ini, Arkitirema bisa menapak dan jalan dengan nyaman. Arkitirema tidak bisa diam. Kakinya berjalan ke sana kemari, tanda senang merasakan permukaan tanah. Arkitirema memperhatikan lingkungan baru yang dihadapinya. Matanya memandang keheranan pada sekitarnya. Dilihatnya, anak-anak lain merangkak atau jalan jongkok akibat gravitasi planet Lagim yang sangat kuat. Dia satu-satunya yang berdiri, menapakkan kakinya ke tanah dan berjalan seperti biasa. Setelah anak-anak Lemurian beradaptasi dengan daya tarik gravitasi planet Lagim yang begitu besar, kekuatan mereka diuji dengan binatang-binatang Drula. Binatang ini berbentuk sebesar anjing herder, berbulu tipis, berwarna coklat, berkaki 8, bertelinga dan bermata 4, serta bergigi tajam. Namun, binatang ini tidak memiliki ekor. Drula merupakan hasil rekayasa genetika yang diciptakan oleh bangsa Lemurian.
mereka memiliki kemampuan mengejar dengan kecepatan supersonik. Gigitan binatang berulah. Gigitan binatang berulah beracun. Konon, racun tersebut sangat kuat dan berbahaya. Bila terkena sedikit saja, proses pemulihannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Untuk melatih otot-otot mereka agar sempurna, bayi Lemurian yang umumnya masih berusia sebulan diberi turula. Satu anak disediakan satu turula. Mereka akan dikejar-kejar oleh turula. Tugas mereka adalah menghindar dari kejaran turula. Planet Lagim merupakan medan terlatih agar otot-otot lebih sempurna. Tubuh mereka dikondisikan untuk melawan gravitasi yang besar, berlari dan menghindar dari kejaran turula. Turula dan gravitasi bukan satu-satunya rintangan yang diberikan para profiler untuk menambah daya semangat turula dalam melakukan pengejaran. Diberikan cairan obanam. Cairan ini diambil dari cacing obanam, yaitu sejenis cacing Lagim yang merupakan makanan pokok turula. Cacing obanam sebesar tangan manusia dewasa dan panjangnya 1,5 meter. Mereka hidup di kedalaman tanah 2-3 meter. Untuk mempertahankan kehidupan, binatang-binatang tersebut selalu membuat lubang. Struktur tubuh Obama dilapisi dengan kulit yang sangat tebal dan keras. Kekerasan dan ketebalan kulitnya tidak lain merupakan proses adaptasi tubuh untuk menembus permukaan tanah Lagim yang sangat keras. Fenomena alam di planet Lagim berpengaruh pada struktur tumbuh-tumbuhan atau pepohonan yang memiliki karakter yang sama dengan alam tersebut. Efeknya, kayu-kayu di planet Lagim bisa lebih keras dari besi yang ada di Earth Kruma. Konon, kayu-kayu Lagim yang dijadikan senjata oleh orang-orang Earth Kruma karena kekerasannya tersebut. Turula-turula tersebut dibiarkan lapar selama 2 hari. Saat mereka mencium bau obanam, otomatis bersemangat dan langsung mengejar. Keadaan ini tentunya membuat bayi-bayi pun panik. Mereka harus mampu berlari lebih cepat dari turula yang mengejar dengan kecepatan supersonik. Latihan berlari lebih dari kecepatan supersonik dilakukan secara bertahap. Lazimnya sebuah sistem pembelajaran dan pendidikan biasanya berawal dari tingkatan yang paling rendah ke tingkatan yang paling sulit. Begitu juga dalam proses pendidikan Prodimar di planet Lagim. Setelah terbiasa dengan 1 turula, mereka akan diberi 2 turula. Pada ujian tahap akhir, bayi-bayi itu diharuskan mampu menghindari kejaran 41 turula. Seminggu pertama dihabiskan Architerema untuk menjelajah planet Lagim. Termina belum memberikan turula untuk teman berlatih Architerema. Ia membiarkan Architerema menjelajah planet Lagim. Turula-turula untuk Architerema berlatih baru saja disiapkan. Mereka mulai tidak diberi makan. Cairan obanam pun baru dibuat oleh Termina. Pada hari ke-8, Architerema kembali menjelajah planet Lagim. Di tengah perjalanannya, ia melihat bangunan yang menarik perhatiannya. Bangunan itu besar dan menjulang ke atas. Di sekelilingnya terdapat jeruji-jeruji besi planet Lagim yang kekuatannya berkali lipat dari besi baja di Earth Kruma.